cincin ini apa yang kamu inginkan, maka akan terjadi semua apa yang kamu inginkan. Cincin, tolong aku. Hancurkan mata itu. Aduh. Gua mau buka. Ayo keluar. Peti harta karunku dulu. Ambil saja kalau kamu mau. Kau berani menantangku, ha? Siapa kak? Kakak juga nggak tahu. Yang jelas dia rasa hijau. Mau apa dia kak? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Dia tahu. Aku datang bersama Halilintar. Aku tercipta dari guru yang menggelegar. Dan aku datang untuk membunuh mama kalian. Membunuh mama kami? Mama? Ya. Apa salah mama kami? Karena mama kalian tidak memiliki anak perempuan. Ya, mama kami tidak punya anak perempuan. Tapi apa salah mama kami tidak punya anak perempuan? Maka dari itu, suruh mama kalian punya anak perempuan. Jangan laki-laki terus. Kalau mama kami tidak punya anak perempuan, maka mama kalian akan aku bunuh. Jadi maksaku, ayo serahkan mama kalian. Tidak, tidak. Mama tidak akan kami serahkan kepadamu. Tidak, tidak. Wah! Kalau begitu akan aku hancurkan rumah kalian. Atau kalian serahkan saja mama kalian. Tidak. Wah, baik. Akan aku hancurkan rumah kalian. Kalian tidak keberatan menyerahkan mama kalian, kan? Tidak. Kalau begitu, api yang akan memusnahkan rumah kalian. Aku meminta kepastian kalian. Kalau tidak, kalian yang akan aku mangsa. Tidak. Hai, raksasa hijau.
mangsa aku! Mama! Gak apa-apa, biar mama yang dimangsa raksasa itu. Ayo raksasa hijau, makan aku! Tapi kami tidak mau kehilangan mama, Ma. Iya, Ma, kami gak mau. Iya. Mama juga gak ingin kehilangan kalian, tapi perjalanan kalian kan masih jauh. Lebih baik mama yang dimangsa raksasa itu. Raksasa! Ayo mangsa aku! Mama! Gak apa-apa. Ayo raksasa, ayo makan aku! Makan! Ayo makan aku! Ayo makan! Ayo makan aku! Tidak, tidak! Ada apa, Kak? Kakak bermimpi lagi. Mimpiin raksasa hijau itu lagi? Iya, raksasa hijau itu benar-benar memangsa Mama. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kasihan Mama. Mama, sayang, kenapa? Kenapa kamu nangis gini? Kamu nangis kenapa, ha? Mama. Kenapa dengan Mama? Mama dimangsa oleh raksasa hijau, Ma. Iya, Ma, karena Mama tidak punya anak perempuan. Kalian mimpi lagi ya? Iya, Ma. Mimpi yang sama? Iya, Ma. Mimpi tentang raksasa hijau yang mau memangsa Mama karena Mama tidak punya anak perempuan. Kenapa kami mimpi seperti itu terus, Ma? Sayang, itu kan cuma mimpi, sayang. Tapi ini sudah ketiga kalinya, Ma. Iya, Ma. Iya, Ma. Itu pasti gara-gara kalian tuh nggak punya adik perempuan. Tapi kami ingin adik perempuan, Ma. Ya udah, kalian semua berdoa sama yang di atas supaya Mama dikasih anak lagi. Terus anaknya perempuan deh, ya? Iya, Mama. Hamil? Iya. Jadi mual dan muntah-muntah selama ini tuh karena hamil? Iya. Kalau begitu akan kukabari anak-anak. Tom! Leo! Kemari, nak! Mama kamu hamil! Saya buatkan resep untuk kandungan ibu ya? Iya, terima kasih. Ayo anak-anak, semuanya kumpul. Papa punya kabar gembira untuk kalian. Kabar gembira gimana, Pak? Mama kalian positif hamil. Hah? Positif hamil? Iya. Hanya itu kabar gembiranya, Pak? Iya, itu berarti doa kalian semua dikabulkan. Ini belum kabar gembira, Pak. Belum kabar gembira? Iya, Pak, belum. Tom, belum kabar gembira gimana maksud kamu? Katanya kalian ingin punya seorang adik. Kalau adiknya perempuan, itu baru kabar gembira, Pak. Iya, Pak. Jadi kabar ini belum bisa dikatakan kabar baik untuk kalian semua. Belum, Pak. Terus, nanti kalau bayi yang dilahirkan mama kalian ternyata laki-laki seperti kalian Itu gimana? kabar buruk, Pak. Tom, kabar buruk bagaimana? Apa maksudmu? Berarti raksasa hijau itu akan memangsa Mama dan kita akan kehilangan Mama selamanya. Tom, itu hanya mimpi. Hanya mimpi, sayang. Mimpi Ya? berulang kali itu bisa jadi kenyataan, Pak. Mimpi itu bisa jadi kenyataan. Itu suara raksasa hijau. Raksasa hijau? Iya, itu raksasa hijau. Sebentar. Tom, anak-anak, kalian kemana? Tunggu. Lihat, itu raksasa yang ada dalam mimpi kakak. Iya. Bersyukurlah kalian, mama kalian hamil. Tapi 9 bulan kemudian, kalau bayi yang mama kalian lahirkan adalah laki-laki, jangan salahkan aku. Mama kalian akan aku mangsa seperti yang pernah aku katakan. Tom, kau benar. Ternyata mimpi bisa jadi kenyataan. Itulah yang aku takutkan. Bila Mama melahirkan bayi laki-laki, apa jadinya, Pak? Apa jadinya? Nah, udah lahir, Tom. Wah, bayinya laki-laki, ganteng lagi. Tidak mungkin. Lihat ini. Tom, laki-laki, Tom. Bagaimana ini, Pak? Papa juga nggak tahu, Tom. Papa harus ngelakuin apa? Papa harus ngomong apa sama raksasa hijau itu?
Apa juga takut? Jangan takut. Kalian semua itu jangan pada takut. Ma, jangan takut bagaimana? Karena Mama yakin bayi yang akan Mama lahirkan bayi perempuan. Ma, kok berani ngomong gitu? Emang mau yakin kalau yang dilahirkan nanti itu bayi perempuan? Firasat Mama bilang gitu, Pak. Mah, Iya, Tom? begini saja, Mah. Bila Mama mau melahirkan, izinkan Tom dan adik-adik pergi dari rumah sini, Mah. Kalian semua mau pada pergi kemana? Ke sana, Mah, ke teras seberang. Untuk apa, Tom? Kami akan kembali bila yang dilahirkan Mama bayi perempuan. Tom, nanti kalau bayi yang dilahirkan Mama itu laki-laki bagaimana? Kami tidak akan kembali, Pak. Kenapa, Tom? Tom dan adik-adik tidak mau melihat Mama di mangsa raksasa hijau. Tom, Mama nggak akan dimangsa raksasa hijau. Kami tetap mengungsi, Mah. Terus kalau bayinya perempuan bagaimana? Ikatkan syal merah untuk bayi perempuan dan syal hitam untuk bayi laki-laki. Oh, ya udah. Terus kalian kapan mau pergi? Bila Mama melahirkan, Tom, memangnya harus kayak gitu apa sayang? kami takut Mama di mangsa raksasa hijau karena melahirkan bayi laki-laki. Iya, Ma. Ah, ya sudah. Mama ngerti kok. Ya. Aduh, udah datang. Mari, kita mulai ya, Bu. Terus lagi, Bu. Terus. Bagaimana, Leo? Iya. Belum juga, Kak. Ya, Bu, atur nafas. Iya. Sedikit lagi, Ma. Ayo sedikit lagi, Bu. Kepalanya sudah kelihatan, Bu. Ayo. Terus. Iya, sedikit lagi, Bu. Ya, terus. Iya. Terus, Bu. Bagaimana, Leo? Belum, Kak. Belum ada syal yang diikatkan di gerbang. Apa salah satu dari kita ke sana, Kak? Tidak. Kita di sini saja sampai ada syal yang diikatkan. Iya, Kak. Apa? Bayinya? Iya, Ini bayi perempuan. Cantik. Syukurlah kalau begitu. Mama. Perempuan, Ma. Iya. Cantik. Bagaimana kalau kita kasih nama dia Anet? Iya, Pak. Bagus. Sayang. Anet nama yang bagus, bisa dipanggil Ana. Sayang. Bu, saya minta tolong ya. Tolong ikatkan syal merah di pintu gerbang ya. Sel hitam. Iya, itu syalnya ada di meja luar. Tolong ya, Bu. Anet. Nanti diikatnya di pintu luar atau di pagar ya. Iya. Terima kasih. Sayang. Papa nih. Iya. Itu bibirnya. Sama Mama. Aduh, dipasang di mana ya tadi? Di gerbang saja. Aduh, tinggi banget. Pakai apa ya? Ini saja. Dasar tikus nakal. Jadi basah deh. Nggak apa-apa lah. Yang penting pasang aja. Nanti juga kering sendiri. Lihat. Sudah beres. Syal sudah dipasang. Warnanya apa? Sepertinya warna hitam. Ya, syal hitam. Tidak salah lagi. Sepertinya bayinya laki-laki, Kak. Kita tidak pulang deh. Lalu, kita akan kemana, Kak? Kita harus pergi dari sini. Aku tidak mau melihat raksasa hijau itu memangsa Mama. Iya, Kak. Ayo kita pergi. Iya, ayo. Ayo. Kak, lihat itu, Kak.
atau perempuan? Anak kamu laki-laki atau perempuan? Perempuan raksasa hijau. Anak kami perempuan. Coba lihat. Iya, Mama, kasih lihat. Iya. Tuh. Ayo, cepat kita pergi. Ayo. Kalau begitu, selamat tinggal. Aku tidak akan kesini lagi. Sudah, Bu. Sekarang Ibu bisa tenang. Iya, Bu. Akhirnya berakhir juga ya, Ma. Aduh, kita sudah dibikin deg-degan selama 9 bulan. Iya, Pak. Iya. Papa, mana anak-anak? Kok mereka belum datang juga? Iya. Di mana mereka? Bu, pasang selnya nggak salah kan? Tidak salah. Tapi kok belum datang ya, Pak? Iya, seharusnya mereka sudah kemari. Pak, coba susul. Tapi Mama sama Anet nggak apa-apa kalau Papa tinggal. Enggak apa-apa. Kami nggak apa-apa, kan ada Bu Bidan. Yaudah sana. Ya sudah, kalau gitu Papa tinggal ya. Iya. Papa tinggal ya, Ma. Bu. Saya gendong ya, Bu. Ibu mau gendong? Ini. Kemana mereka? Kenapa mereka nggak ada di sini? Seharusnya mereka di sini. Ini kan makanan dari rumah. Berarti mereka betul-betul kemari. Tapi kemana mereka? Pasti mereka ke sana. Tapi kenapa mereka ke sana? Bukankah mereka seharusnya pulang? Dan syal merah kan sudah dikibarkan. Tapi tunggu. Oh tidak. Bukan syal merah. Apa? Salah syalnya? Iya, ini mah. Aduh, kenapa Ibu Bidannya sampai salah dengar gitu sih? Ma, salah dengar apa salah pasang? Pak, nggak penting salah dengar atau salah pasang. Yang penting gara-gara syal itu anak-anak kita pergi. Aduh, kemana mereka? Jangan-jangan mereka nggak pulang lagi. Iya, Ma, ini semua salah Papa. Ini memang salah Papa. Coba kalau Papa sendiri yang memasang syal ini, pasti mereka tidak akan pergi, kan? Pak, Papa harus cari mereka sampai ketemu, Pak. Cari mereka. Iya, Ma, iya. Malam ini juga Papa akan mencarinya. Iya, hati-hati, Pak. Kabulkan doa-doaku hamba yang hina ini. Sudah banyak air mata karena kesedihan.
kalian tidur di sana, di gardu itu. Kenapa ketika melihat bapak, kalian kabur? Siapa nama kamu? Nama saya Tom, dan ini adik-adik saya. Kalian mau kemana? Mau Mau ke bangunan tua yang ada di sana. yang nggak ada angin, Pak. Bangunan tua itu milik Ratu Merah, Ratu Sihir. Kalian tidak takut? Enggak, Pak. Kalau kalian percaya sama bapak, ikut saja bapak. Nanti kalian bisa tidur di rumah bapak. Tidak, sudah, Pak. Terima kasih. Tunggu. Kalian itu jangan ke sana. Tidur di rumah bapak saja ya. Sudah, jangan dengarkan dia. Jangan-jangan dia mau menjebak kita. Ayo. Ayo, cepat. Nah, tunggu nak. Tunggu. Ayo. Ayo kita ke sana. Ayo. Ayo, Dek, cepetan. Ayo. Sepertinya bekas puri. Iya nih kak, bekas puri nih. Puri siapa ini, Kak? Masih ada penghuninya nggak, Kak? Kak takut. Kak, lihat itu kak. Selamat datang anak-anakku. Ayo, masuk. Jangan takut. Di mana kami? Dengan siapa kami berhadapan? Kalian berada di puriku. Kalian menjadi tamuku. Tamu Ratu Merah. Ayo, kemari. Tapi kami... Ayo, kemarilah. Kalian pasti lelah, kan? Aku ada minuman buat kalian. Ayo, kenapa ragu? Kalian pasti lapar kan anak-anakku? Kak, lapar. Tuh kan, adik kamu sudah lapar. Ayo masuk, silakan. Ayo kita masuk. Ya, ayo. Silakan. Makan yang banyak ya. Ayo makan. Silakan. Ayo kan. Ayo. Ayo, mari silakan. Ya banyak. Ayo, sini diminum. Makan yang banyak ya. Habiskan ya. Minumnya. Ayo makan. Nah, ayo habiskan ya. Habiskan ya. Bagaimana, Pak? Nihil, Ma. Anak-anak nggak ketemu. Kok nggak ketemu sih? Ya nggak tahu lah, Ma. Papa sudah mencarinya kemana-mana, tapi tetap nggak ketemu. Iya, Papa harus cari mereka dong sampai ketemu. Iya, Ma. sayang. Besok Papa akan carinya. Kalau perlu sampai keluar kota. Ya sudah, Papa istirahat dulu. Capek. Iya. Iya, sayang. Iya, sayang. Bagaimana? Beres, Ratu.
Kalian akan bekerja untukku seumur hidup kalian. Ada apa? Dengar baik-baik. Makan dan minum yang telah kalian makan tidak gratis. Kalian harus bekerja untukku untuk membayar apa yang telah kalian makan. Membayar? Iya. Tapi kami tidak minta. Ratu sendiri yang memberikan. Iya, Ratu, kami tidak meminta. Tapi kalian telah memakannya kan? Memakan sampai habis, sampai kalian kekenyangan dan ketiduran. Tapi bawa mereka. Baik, Ratu. Ayo semua ikut. Ayo sekarang. Ayo ikut ibunya. Ayo. Ayo jangan. Buat apa sih, Kak? Ayo kerja yang benar kalian. Kerja yang benar. Ayo. Ayo semangat. Ayo kerja. Ayo bawa sana. Ayo bawa sana. Ayo. Di sana itu tempat kerja kalian. apa? Iya, di sana itu tempat kerja kalian. Ayo, ambil tasnya. Ayo cepat jalan. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat turun. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat. Kamu ke sana. Buruan. Ayo cabut. Kamu lagi. Ayo cepat. Hei, kita mau belajar. Ayo cepat kerja. Ayo. Hei, ayo kamu. Pergi. Hei, cepat. Nggak tahu, Pak. Di sana. Kerja. Hei, ayo kerja. Kalian mau kemana? Sudah, ambil beliau, kerjakan batu sana. Cepat. Kak, kenapa kita jadi begini ya, Kak? Kakak juga nggak ngerti. Hei, cepat kerja. Ayo cepat kerja. Iya. Ayo. Cepat. Ayo. Ayo cepat. Ayo semangat. Tunggu. Buka jendela, Pak. Buka. Saya Bapak Ade. Mau kemana, Pak? Ada perlu apa? Jangan sampai ke dalam. Di sana sangat berbahaya. Kenapa, Pak? Sudah terlalu banyak korbannya, Pak. Terutama anak-anak. Anak-anak. Nanti dulu, Pak. Tadi Bapak bilang korbannya kebanyakan anak-anak. Iya. Terus terang, Pak. Saya jauh-jauh kemari mencari anak-anak saya yang hilang, Pak. Anak Bapak hilang. Iya, 5 anak saya hilang, Pak. 5 anak. Termasuk Anet. Tidak, Tom dan adik-adiknya. Mereka adalah kakak Anet. Tidak salah lagi. Tom dan adik-adiknya. Iya, betul, Pak, betul. Mereka sudah saya peringatkan. Tapi mereka tidak percaya. Pak, kalau mereka nekat masuk ke gedung tua itu, apa yang akan terjadi, Pak? Gedung tua itu pemiliknya Ratu Sihir. Ratu Sihir. Iya. Siapapun yang berani masuk ke dalamnya, mereka akan dijadikan budak oleh Ratu Sihir. Menjadi budak Ratu Sihir? Ya, dijadikan pekerja paksa di tambak emasnya. Berarti anak-anak saya bernasib seperti itu, Pak. Kalau mereka berani menginjak terasnya, berarti mereka masuk ke dalam perangkap sihirnya. Celaka, berarti Tom dan adik-adiknya menjadi korban Ratu Sihir itu. Gawat, saya harus menolong mereka. Pak! Tunggu, Pak! Tunggu! Ratu Sihir! Keluar!
Sihir, buka pintunya! Bebaskan anak-anakku! Hei, Ratu Sihir! Bebaskan anak-anakku! Kenapa, Ratu? Ada orang yang berteriak di depan pintu. Apa yang harus kita lakukan? Siapapun dia harus mati. Ratu Sihir, buka pintunya! Bebaskan anak-anakku! Hei! Siapkan hidangan. Baik, Ratu. Sihir! Buka pintunya! Hei! Berani sekali. Siapa dia? Buka pintunya! Cepat! Siapa kamu? Aku papanya dan adik-adikku. Tom, Leo, Sam, Yan, dan Will. Iya. Selamat datang di Puriku. Silakan masuk. Tidak. Terima kasih. Aku datang ke sini untuk menjemput semua anak-anakku. Mana mereka? Iya, aku tahu. Tapi silakan masuk dulu. Silakan masuk. Minum dulu. Tidak. Loh, kenapa? Bukankah Bapak mau ketemu dengan anak-anak Bapak? Ayo, makan dulu dan minum dulu. Tidak. Kenapa? Aku tidak akan terjebak oleh makanan dan minuman kamu ini. Loh, memangnya makanan dan minumanku kenapa? Karena makanan dan minuman kamu inilah anak-anakku dan anak-anak gelandangan juga anak-anak yang tersesat kemari. Kamu jadikan korban. Kamu jadikan budak di tambak emas kamu. Iya kan? Kurang ajar. Siapa yang memberitahu kamu? Siapa? Ini yang membuat orang tahu semuanya. Oh, kamu. Ya, aku Ratu Sihir. Aku terpaksa memberitahu dia karena aku kasihan anaknya telah kau jadikan budak. Kurang ajar. Jaket hitam, kamu tidak apa-apa. Ratu Sihir, kenapa kau ingin membunuh orang ini, ha? Kamu juga bisa aku bunuh kalau aku mau. Terlaluan kamu, Ratu Sihir. Kau sungguh kejam. Jaket hitam, maafkan aku ya. Karena kau jadi begini. Anak perempuanmu, Bapak Aneh. Anak perempuanmu yang akan membalasnya untukku. Aneh. Dialah yang akan membalasnya dan akan membebaskan kakaknya. Maafkan aku, Papa Aneh. Jaket hitam, jaket hitam, jaket hitam. Kurang ajar. Ya Ratu. Siap dia keluar. Baik. Aduh, Papa kemana sih? Jam segini belum pulang juga. Jangan-jangan ada apa-apa lagi. Jangan-jangan itu Papa. Ayo, Nek. Mama, Papa, astaga, ya ampun. Papa, kenapa, Pak? Papa, kenapa, Pak? Pak, maafkan Papa, Ma. Papa tidak bisa membawa pulang anak-anak. Maafkan anak-anak, Papa. mana mereka? Mereka jadi tawanan Ratu Merah, Ma. Ratu Sihir. Tawanan Ratu Merah. Tawanan Ratu Merah. Papa, hati-hati.
menjadi budak di tambang emas Ratu Sihir, Ma. Jadi budak? Ya, kata si Jakit Hitam, hanya anak kita si Anet yang sanggup membebaskan mereka. Tapi bagaimana mungkin, Pak? Anet kan masih bayi. Bagaimana dia bisa menyelamatkan kakaknya? Entahlah, Ma. Tapi kata si Jakit Hitam, sebelum dia meninggal, hanya si Anetlah yang sanggup menolongnya. Mungkinkah? Papa, udah gak kuat. Anet mana? Iya. Sini kan Anet. Anet, apa benar kamu sanggup membebaskan kakak-kakakmu? Kalau memang kamu bisa menyelamatkan mereka, selamatkanlah kakak-kakakmu, nak. Rasa sesak dari Papa, Ma. Pak, bertahan. Papa, Ma. Iya. Pak. Papa sadar, Pak. Ayo bangun, Pak. Papa sadar, Pak. Kenapa sih, Ma? Kenapa Mama baru ceritanya sekarang? Sayang, Mama nggak mungkin ceritain itu semua saat kami masih anak-anak. Tapi kan kasihan, Ma, kakak-kakak Anet. Mereka pasti sekarang masih menjadi budak paksa si Ratu Sihir itu. Iya pastinya. Sudah. Anet harus bisa membebaskan mereka, Ma. Tapi bagaimana caranya, sayang? Dengan menebar kebaikan dan menolong sesama. Anet yakin Anet pasti bisa membebaskan kakak-kakak Anet. Tapi Anet membutuhkan restu dari Mama. Mama selalu merestui kamu. Semoga kamu berhasil ya. Kini aku sendiri, tiada yang menemani. Pedihnya hati ini
Turun di sini, Neng. Iya. Ya, itu bangunan tua di mana Ratu Sihir itu berada. Apapun yang terjadi, aku harus tetap masuk ke dalam rumah itu. Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nak. Terima kasih ya. Iya, Bu. Ayo, mari saya bantu bangun. Iya. Ayo, Bu. Pelan-pelan ya, Bu. Ada yang luka, Bu? Sakit? Ada. Beri sedikit, tapi nggak apa-apa. Kalau nanti sudah diusap, langsung sembuh. Ibu, benar kan? Sudah sembuh? Nak, nama kamu siapa? Nama saya Anet, Bu. Nah, Anet jadi ke bangunan tua itu? Kok ibu bisa tahu? Itu sudah tersurat, Nak Anet. Dan hanya Nak Anetlah yang bisa mengalahkan Ratu Merah itu. Benarkah begitu? Iya. Tapi bagaimana mungkin saya bisa mengalahkan Ratu Sihir itu? Sedangkan saya nggak mempunyai keahlian dan bekal apapun. Tekad kamu untuk membebaskan kakak-kakak kamu itu sudah menjadi kekuatan utama. Dan cincin ini akan memuluskan penyusupanmu. Ayo, aku akan pakaikan cincin ini di jari manis kananmu. Acungkan cincin ini ke sasaranmu. Dan katakan pada cincin ini apapun yang kamu inginkan. Maka akan terjadi semua apa yang kamu inginkan. Iya, terima kasih, Bu. Dan pil hitam ini akan membantumu untuk membuka atau dibukakan pintu oleh Ratu Sihir itu. Pil apa ini? Pil ini sebagai penawar racun, bius atau guna-guna yang ada dalam makanan atau minuman yang nanti disuguhkan padamu. Terima kasih, Bu. Baiklah. Tapi kamu harus menuruti semua yang diinginkan oleh Ratu Sihir itu sampai kamu bertemu dengan kakak-kakakmu nanti. Baru kamu mengatur strategi bagaimana untuk membawa kabur kakak-kakakmu itu, ya? Iya, saya mengerti, Bu. Sudah, ayo sana pergi. Sana. Iya. Terima kasih, Bu. Hati-hati ya. Jangan-jangan ini pintu masuknya. Ya, aku harus minum pil ini terlebih dahulu, kata ibu-ibu tadi. Ratu Merah, buka pintu, aku datang. Ratu Merah, buka pintunya, aku datang. Siapa itu? Biar saya saja, Ratu. Ratu Merah! Ratu Merah, buka pintunya! Ratu Merah, buka pintunya! Siapa kamu? Aku ingin bertemu dengan Ratu Merah. Untuk apa bertemu dengan Ratu Merah? Saya ingin bekerja untuk Ratu Merah. Suruh masuk. Hati-hati, Ratu. Gadis cantik itu mencurigakan. Shh. Sudah, biar aku yang menangani.
Tidak ada, Ratu. Tapi saya tahu kalau Ratu pasti bisa memberi saya pekerjaan. Tujuanmu bekerja? Saya ingin mengabdi pada Ratu agar saya bisa... Kalau begitu, makan dan minumlah dulu sebelum kita bicara lebih jauh. Saya harus makan dan minum dulu? Iya. Kenapa? Tidak mau? Iya, saya mau, Ratu. Kalau begitu, makanlah dulu. Iya, terima kasih, Ratu. Ratu baik sekali. Mari, silakan. Iya. Sudah, tidak perlu curiga lagi. Kalau dia mau makan, berarti dia benar-benar tidak tahu apa artinya makan dan minuman di sini. Kamu bantu dia. Baik, Ratu. Lihat, betapa lahapnya dia makan. Dia benar-benar lapar, Ratu. Atau mungkin dia belum pernah makan seenak itu. Semuanya sudah selesai. Non? Ya, aku memang sedikit pusing, tapi aku tahu semuanya. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Bangun! Hei, bangun! Ini saatnya kau bekerja. Bangun. Aku tahu. Kelihatannya merekalah yang akan membawaku ke tambang itu. Pengawal, Iya, Ratu. bawa dia. Baik. Ayo bangun. Bawa dia. Baik. Iya, mau kemana? Ayo ikut. Aduh, Udah gak usah banyak tanya. Bawa dia. iya, mau kemana sih? Aduh, pelan-pelan dong. Bagus. Ayo jalan. Iya, tapi lepasin. Aku bisa jalan sendiri. Ayo. Lepasin, aku bisa jalan sendiri. Ayo jalan. Ih, Jalan. aku bisa jalan sendiri. Ayo jalan cepet. Ayo jalan.
Iya, dari mana aku tahu? Aku Alif, aku adik kamu, adik perempuan kamu. Aku punya kakak Tom, Sam, Ian, dan Will. Iya, aku tahu. Dan mereka semua ada di sana. Kurang ajar. Hei! Kenapa kalian diam saja? Hajar perempuan itu! Bukan. Pintunya sebelah sana. Itu pintu keluar. Memang bukan. Tapi dinding itu yang paling tipis dan gampang dihancurkan. Kita hancurin dinding itu. Jangan, Kak. Hancurkan dinding itu. Saatnya. Ayo. Baik. Ayo. Ayo. Baik. Sebelah sana. Dinding ini. Kita harus hancurkan dinding ini. Ayo cepat. Baik. Cari alat-alatnya. Ayo. Jangan. Jangan, Kak. Jangan. Stop. Biar Alif aja. Emang kamu bisa? Bisa, Kak, pakai cincin ini. Cincin, tolong aku. Hancurkan batu itu. Iya. Buahnya terbuka. Ayo kita cepat keluar. Kalian pikir kalian bisa lolos? Pagar api. Kurang aja. Ratu Merah menggunakan sihirnya. Jangan khawatir, Kak. Padamkan api itu. Padamkan api itu. Kembalikan pikiran itu padanya. Pasti wanita berusaha hitam itu telah membantumu. Kilang penyambang! Padamkan api itu. Kukutuk kalian jadi merpati. Hiya! Kak, ayo, kita harus pergi dari sini. Bagaimana mungkin aku bisa membawa pulang kakakku dalam keadaan seperti itu?
Siapa yang akan bisa membantuku untuk melepaskan kakak-kakakku dari sihir ratu jahat itu? Katakan siapa cincinku? Kamu mau tahu jawabannya? Ibu? Pergilah ke Dewi Waktu. Karena Dewi Waktu yang akan melepaskan kakak-kakak kamu dari pengaruh sihir Ratu Merah. Dewi Waktu? Iya. Di mana aku bisa menemukan Dewi Waktu? Pergilah ke arah matahari terbenam. Seberangi lautan. Maka di sana kamu akan menemukan istana Puri Dewi Waktu. Saya harus menyeberangi lautan? Iya. Karena paus penjaga akan menyeberangkanmu. Iya, Bu. Mohon restunya, Bu. Iya. Ayo, Kak. Iya, Anet. Kamu yakin ini jalan yang harus kita tempuh, Anet? Iya, Kak. Ini jalan terdekat menuju ke tepi pantai. Kita harus ke pantai dulu. Iya, hanya dengan bantuan paus itu kita nyebrang. Ayo. Iya, Anet. Tenang aja. Lebih cepat. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita sampai. Kita turun. Siapa ini? Kenapa kau berada di punggungku? Paus, aku ingin menyeberang ke sana, ke seberang laut. Aku ingin menemui Dewi Waktu. Aku mohon padamu antarkan aku ke sana ya. Baiklah, tapi aku nitip tanya pada Dewi Waktu. Memangnya kamu mau tanya apa? Tanyakan apa yang harus kulakukan agar umurku panjang. Baiklah, aku akan menanyakannya untukmu. Tapi seberangkan aku dulu ya. Ya, pegangan yang erat. Ya. Masih jauh, Anet. Itu, Kak. Aku mau tanya pohon itu dulu ya. Ayo. Anet, kamu mau tanya pohon tua itu? Iya. Mau tanya apa? Aku yakin pohon tua ini pasti tahu di mana keberadaan Dewi Waktu. Aku tanya dulu ya, Kak. Iya. Pohon tua, apakah aku boleh tanya padamu? Boleh. Tahukah kamu di mana tempat Dewi Waktu tinggal? Aku akan beritahu kamu kalau kamu mau berjanji menanyakan pertanyaanku pada Dewi Waktu. Memangnya kamu mau tanya apa? Tolong tanyakan pada Dewi Waktu, kapan aku yang sudah tua ini boleh meninggal? Aku sudah capek kena panas dan hujan setiap hari. Iya, pasti aku akan tanyakan untukmu. Nah, di atas bukit kecil di sana itulah Puri Dewi Waktu berada. Cepat berangkat sebelum matahari terbenam. Iya, terima kasih pohon tua. Aku janji aku akan kembali ke sini untuk memberikan jawaban Dewi Waktu padamu. Terima kasih ya. Ya, selamat jalan. Kak, kalian tunggu di sini aja ya. Biar aku yang masuk ke dalam sendiri. Iya. Mau apa kamu? Saya Biarkan dia masuk. Masuk, Anet. Bawa sekalian kelima kakakmu itu. kelima burung merpati ini. Iya, Anet. Ayo Kak, kalian ikut masuk. Iya. Selamat datang, Anet. Hormat saya Sang Dewi. Terima kasih, karena kau sudah berhasil memperdaya penyihir si Ratu Merah. Mungkin tanpa bantuan kamu, aku tidak akan bisa mengalahkan penyihir itu. Saya berani melakukan semua ini karena ada cincin ini. Cincin yang diberikan oleh ibu bersyal hitam. Ibu bersyal hitam?
Iya. Apakah ibu bersyal hitam itu seperti aku? Ibu? Ibu bersyal hitam itu aku, Anet. Hormat saya, Sang Dewi. Dan saya ingin mengembalikan cincin yang saya pakai ini. Ini aku telah mengambilnya darimu. Saya kira sekarang giliranku untuk mengembalikan kakak-kakakmu ke wujud semula. Kembalilah ke wujud aslimu. Kita kembali seperti semula. Iya. Kita kembali. Iya. Terima kasih Dewaku. Sekarang pulanglah dan sampaikan jawabanku kepada si pohon tua dan paus. Iya, Sang Dewi. Katakan pada pohon tua, ia akan mati dengan tenang jika ia mau memberikan seluruh isi peti harta karun yang ada di perutnya kepadamu. Iya, Sang Dewi. Dan katakan pada paus, ia akan berumur panjang kalau ia berenang tidak melawan arus. Iya, Sang Dewi. Sekarang pergilah, selamat jalan. Benarkah Dewi Waktu bilang begitu? Iya. Aku akan mati dengan tenang setelah peti harta karun yang ada dalam perutku kuserahkan padamu. Iya, pohon tua. Baiklah, demi kematian yang gampang, aku serahkan peti harta karun yang ada di dalam perutku ini kepadamu. Terimalah. Peti itu pula, peti harta karun itu milikmu dan milik kakak-kakakmu. Ayo, Kak. Leo, Sam. Ayo. Iya. Cepat, tinggalkan tempat ini. Baiklah. Duduk, Sam. Sepertinya kita nggak bisa melanjutkan perjalanan. Memangnya kita mau menginap di sini? Iya. Soalnya sebentar lagi kan mau malam. Kita nggak mungkin jalan malam. Kalau gitu, gimana kalau kita nginap sini aja? Iya, aku setuju. Aku setuju. Kalau gitu kita cari tempat ya. Iya. Sebelah sana. Ayo sana. Awas. Ayo. Marilah kita hai bergembira, mari menyanyi bersama. Marilah kita hai bergembira, mari menari bersama. Hilangkan rasa duka lara di hari yang bahagia. Marilah kita hai bergembira, mari menyanyi bersama. Hilangkan rasa duka lara di hari yang bahagia. Marilah kita hai bergembira, mari menari bersama. Walau pernah terpisah, kini bersatu lagi. Kita jalan bersama, masa depan jaya. Dulu bercerai-berai, air mata berderai, kini sirna semua. Marilah bergembira.
jaya. Dulu bercerai-berai, air mata berderai, kini sirna semua, marilah bergembira. Marilah kita hai bergembira, mari menyanyi bersama, hilangkan rasa duka lara di hari yang bahagia. Marilah kita hai bergembira, mari menari bersama. Coba lihat. Kak, Iya? Anet tidur dulu ya. Ya udah, kamu tidur aja. Jagain Anet ya. Iya, tenang aja. Tidur nyenyak ya. Iya. Pindah ya. Iya bos. Berarti peti harta karun itu ada di dalam tidak itu. Benar bos. Tunggu mereka lengah, baru kita serang. Oke bos. Ya sudah. Sekarang siapkan orang-orangmu. Oke bos. Kamu nggak dingin? Enggak tuh. Dengar. Bersiaplah di posisi masing-masing. Oke, bagus. Serang mereka. Biar orang yang terjaga itu aku yang urus. Oke bos. Maju! Ayo cepat maju. tadi penjaga dari peti itu. Iya Kak, benar. Ayo Dad, cepat. Iya Kak.
sini. Paus itu menunggu kita, Kak. Iya, tapi bagaimana caranya kita bisa sampai sana? Sedangkan kita nggak bisa berenang sampai sana. Kita bukan merpati lagi. Iya benar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Anda tetap harus menyeberang dan harus memberitahukan jawaban Dewi Waktu pada paus itu. Satu-satunya jalan dengan kabut terbang, Ane. Dewi Waktu? Aku akan mengantar kalian menuju ke atas punggung paus itu. Ayo. Selamat jalan. Terima kasih, Dewi. Bagaimana? Sudah kau dapat jawabannya, Anet? Sudah. Apa? Kata Dewi Waktu, kalau kamu ingin berumur panjang, jangan berenang melawan arus. Bagus. Sekarang peganganlah yang erat. Kita akan berenang mengikuti arus. Paus, Pegangan yang kuat. pelan-pelan. Keluar, Mama Anet. Keluar. Mau apa lagi sih raksasa hijau itu? Mama Anet. Jawab dengan jujur. Kemana anakmu Anet, ah? Hei, Mama Anet. Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Anet sedang mencari kakaknya. Kemana? Gak tahu. Kapan pulang? Ah? Gak tahu. Tidak tahu. Iya, tidak tahu. Keluar kamu, Mama Anet. Atau aku hancurkan rumah kamu. Keluar. Iya, aku keluar. Kamu mau apa lagi raksasa hijau? Aku dengar Anet berhasil meruntuhkan pohon tua yang di dalam perutnya terdapat peti harta karun. Aku nggak tahu. Aku menginginkan peti harta karun tersebut. Anet pergi mencari kakaknya, bukan harta karun. Bodoh kamu, diberitahu tidak percaya. Kamu mau makan aku? Kamu mau makan? Akan kumakan kau kalau sampai Anet tidak memberikan peti harta karun tersebut. Lepaskan mamaku. Anet. Itu peti harta karun yang aku mau. Turunkan mama. Kalau memang kamu mau peti harta karun itu, kamu boleh mengambilnya sendiri. Baik. Ayo. Mama. Anet. Mama. Syukurlah. Hei, peti harta karunku dulu. Berikan peti harta karun itu padaku. Enggak. Pergi saja. Ambil saja kalau kamu mau. Aku kurang ajar. Kau menantangku, ha?